Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran agama Islam kita hari ini, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan juga menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Umi semuanya, silahkan kalian siapkan buku paket agama Islam dan juga buku catatan sehingga kalian bisa meringkas materi yang akan Umi sampaikan nanti. Baiklah anak-anak Umi semuanya, kita masuk materi PAI untuk kelas 7 di bab 12 Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Silahkan dibuka buku paket agama Islamnya halaman 174 ya nak. Nah, apa itu Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun? Yaitu artinya pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun ini yang sering disapa dengan Khulafa Ar-Rasyidin, ini adalah penerus kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang termasuk ke dalam Khulafa Ar-Rasyidun ini ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Kita bahas satu-satu sifat-sifat mereka. Abu Bakar As-Siddiq itu bersifat tegas terhadap orang yang mengaku nabi, ya, tidak mau membayar zakat, dan orang-orang yang murtad atau orang yang meninggalkan Islam. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab bersifat pemberani melakukan perluasan wilayah Islam. Utsman bin Affan bersifat dermawan, banyak membantu perjuangan Islam, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib bersifat cerdas, ilmunya yang tinggi, dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul ketika kepemimpinannya. Nah, kita bahas satu persatu tentang Khulafaul Ar-Rasyidun. Yang pertama, khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dibuka bukunya halaman 174 ya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifah pertama pengganti Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat, maka kepemimpinan dialihkan menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Ya, dulu sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi As-Siddiq di sini adalah gelar yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arti As-Siddiq? As-Siddiq artinya benar, ya. Kenapa benar? Karena gelar ini diberikan Rasulullah karena beliau adalah yang percaya bahwasannya Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, perjalanan Isra Mi'raj. Nah, pada saat Rasulullah menjalani perjalanan Isra Mi'raj, banyak orang-orang kafir di Mekah tidak mempercayainya, bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan kebohongan. Akan tetapi Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Nah, 3 program kerja yang terkenal pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin atau khalifah yaitu 1. Memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Nah, jadi pada saat kepemimpinan Abu Bakar ini dibasmi nih orang-orang yang murtad. Kemudian yang kedua, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, dan yang terakhir memerangi orang-orang yang mengaku nabi atau nabi palsu. Jadi dulu pada saat itu banyak orang yang mengaku nabi, ya. Jadi program kerjanya Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang-orang yang mengaku nabi atau nabi palsu ini. Nah, Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk as-sabiqun al-awwalun. Artinya yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, seluruh harta dan jiwanya dikorbankan untuk membela agama Islam yang pada saat itu masih belum berkembang. Luar biasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang kedua yang kita bahas adalah tentang Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal, maka khalifah dilanjutkan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar memiliki julukan Al-Faruq. Itu diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, Khalifah Umar juga dijuluki singa padang pasir oleh orang-orang sekitar. Kenapa? Karena sebelum masuk Islam,
Umar bin Khattab ini sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebengisannya, ya. Begitu juga ketika dia sudah masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya yaitu orang-orang kafir. Nah, beliau keras terhadap orang yang kafir dan tetapi lembut kepada orang-orang yang baik, ya. Jadi ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir, tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik. Dan beliau ketika menjadi pemimpin dia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan dirinya sendiri, ya. Dan dia juga sering membantu rakyatnya secara diam-diam. Nah, kalian bisa lihat di buku kita halaman 176 ya, Nak. Di situ beliau banyak kisah-kisahnya membantu rakyatnya yang membutuhkan atau yang miskin dan membutuhkan bantuan secara diam-diam. Nah, prinsip Khalifah Umar yaitu lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Nah, luar biasa, Masya Allah. Semoga kita mendapatkan pemimpin-pemimpin seperti kepemimpinan Khalifah Umar. Selanjutnya kita bahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga pengganti Umar bin Khattab. Nah, Utsman bin Affan ini adalah seorang pedagang kaya raya yang sangat dermawan, ya. Dan ia juga mendapatkan julukan Dzunurain yang berarti pemilik dua cahaya dari Rasulullah. Kenapa ia mendapatkan julukan itu? Karena ia menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini sering memberikan bantuan ekonomi, ya, kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Bahkan ia mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan juga masyarakat umum dengan membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham itu, dan kemudian sumur itu diwakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Kemudian juga Utsman memberikan bantuan untuk memperluas Masjid Madinah, dan juga dia mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk, ya, dan masih banyak yang lainnya, ya. Dan juga Utsman bin Affan ini memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Masya Allah, ya. Jadi setiap khalifah memiliki ciri khas yang berbeda-beda dalam kepemimpinannya. Kemudian yang kita bahas di sini adalah khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Dia terkenal dengan kecerdasan dan juga kesabarannya. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mempunyai nama asli Haidar yang artinya singa bin Abu Thalib, yang merupakan keluarga Rasulullah. Jadi Ali ini merupakan anak angkatnya Rasulullah waktu kecil dan juga menjadi menantunya karena berhasil menikahi putri Rasulullah yaitu Fatimah. Selanjutnya, beliau sangat dekat dengan Dami karena menjadi anak angkat dan berlanjut menjadi menantunya. Khalifah Ali adalah seseorang ilmuwan yang sangat cerdas, berani dan sabar. Jadi pada saat dia menjadi anak angkat Rasulullah, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah. Beliau selalu dekat Nabi karena menjadi anak angkatnya dan berlanjut menjadi menantunya. Didikan langsung Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam menggemblengnya menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas. Ya, Rasulullah mengatakan anna madinatul ilm wa aliyu babuh, yang artinya saya atau Rasulullah adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Masya Allah. Nah, itulah dia tadi sedikit tentang biografinya Khalifah Ar-Rasyidin, ya. Ada 4 tadi. Yang pertama Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Dan seperti biasa Umi akan berikan kalian tugas. Yang pertama tugasnya adalah jelaskan pengertian Al-Khulafaur Rasyidun. Yang kedua, siapa yang termasuk dalam Al-Khulafaur Rasyidun. Yang ketiga, sebutkan sifat-sifat dari 4 khalifah. Dan yang terakhir, siapa yang menjadi khalifah idamanmu, jelaskan alasannya. Baiklah anak-anak Umi semuanya, itu tadi materi kita agama Islam bab 12. Jadi kalian kerjakan tugas yang udah Umi berikan dan juga kalian ringkas materi yang sudah Umi sampaikan. Dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Umi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.